Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Sobat Setia, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah sedikit beberapa karomah para pewaris Nabi. Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Berikut beberapa di antaranya, dan masih banyak yang belum kita ketahui. 1. Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal dengan sifatnya yang zuhud dan doanya yang mustajab adalah salah satu tokoh tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani bernama asli Abdullah bin Saub. Dikatakan oleh Bilal bin Ka'ab, satu ketika ada beberapa anak kecil datang menemuinya untuk meminta doa kepada Allah agar menahan rusa yang ingin ditangkap. Lalu beliau pun berdoa kepada Allah untuk menahan rusa dan dikabulkanlah apa yang diminta beliau, hingga anak-anak itu pun menangkapnya dengan mudah. Di antara karamah beliau yang lain, adalah Abu Muslim memiliki budak perempuan. Pada suatu waktu beliau hendak makan ditaburkanlah racun ke dalam makanannya, berkali-kali dan budak perempuan itu kaget, melihat tidak terjadi apa-apa. Lalu, budak itu bertanya kepada Abu Muslim, "Kenapa engkau baik-baik saja? Aku telah menaburkan racun berkali-kali ke makananmu." Beliau kaget dan bertanya, "Kenapa kau lakukan itu?" Dikarenakan budak itu masih muda dan menaruh simpati atau suka ke beliau, maka Abu Muslim berkata, "Sungguh ketika hendak makan kebiasaanku adalah membaca doa." Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dari Sulaiman. Dikisahkan oleh Atta Al-Khurasani, suatu hari istri Abu Muslim menyampaikan bahwa tepung di rumah telah habis. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau mempunyai uang?" Istri Abu Muslim menjawab, "Ada 1 dirham yang aku dapatkan dari menjual kain." Lalu, beliau meminta istrinya untuk mengambilkan kantong untuk membeli tepung dan menyerahkan 1 dirham kepadanya. Setibanya di dalam pasar ada seseorang merengek meminta-minta kepada beliau. Dengan tidak tega dan belas kasihan uang itu pun diberikan ke pengemis. Lalu beliau pun mengisi kantongnya dengan serbuk gergaji dicampur dengan pasir. Dengan kekhawatiran beliau bergegas pulang karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Setibanya di rumah, dan lalu dikala malam datang, istri beliau menyuguhkan roti yang telah dibuat. Lalu beliau bertanya, "Dari mana roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari kantong yang berisikan tepung yang engkau bawa." Beliau memakan roti itu, sambil menangis. Subhanallah, Sobat Setia. Semoga kita bisa mensyukuri dan belajar. Berikutnya adalah Al-Imam Al-Hasan bin Sufyan As-Syaibani An-Nasawi. Pada suatu waktu, beliau meninggalkan kampung halaman menuju ke Mesir untuk menuntut ilmu. Setibanya di sana berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, yang sama tujuannya untuk belajar. Diceritakan, mereka semua bergantian mendatangi seorang guru, yang paling alim, paling berilmu. Di suatu ketika, perbekalan Al-Hasan bin Sufyan dan teman-temannya menipis, dan menjual perabot apa saja yang bisa dijual. Setelah hari demi hari berlalu, dengan kondisi yang terpaksa sampai mengemis dan meminta-minta meski jiwa menolak. Sebelum memulai itu melakukan kura atau mengundi siapa yang duluan, akhirnya beliau pun mendapat pertama. Dengan sempat gelisah lalu beliau pun salat 2 rakaat dan berdoa belum selesai. Datanglah pemuda utusan Raja Tulun menyampaikan salam dan meletakkan uang 100 dinar masing-masing di hadapan beliau dan teman-temannya. Lalu menyampaikan pesan dari Raja Tulun, dan beliau meminta maaf tidak memerhatikan kalian, dan Raja ingin bertemu. Al-Hasan bin Sufyan beserta teman-temannya kebingungan. Lalu pemuda utusan Raja itu mengatakan, bahwa suatu ketika Raja Tulun memegang lambungnya karena sakit yang tiba-tiba muncul. Lalu beliau, "Raja, bertanya kepadaku, apakah kamu mengenal Al-Hasan bin Sufyan dan teman-temannya?" Aku pun menjawab, "Tidak tahu." Kemudian beliau, "Raja memerintahku untuk mencari ke Masjid Fulan dan menyampaikan permintaan maaf." Raja bercerita, ketika sendirian tertidur dan bermimpi di dalam mimpinya, ada seorang menunggangi kuda di udara dan memegang tombak, kemudian dia turun menghampiri dan meletakkan ujung tombaknya di atas lambungku. Dan berkata, "Bangun dan temui Al-Hasan bin Sufyan beserta teman-temannya."
Sungguh mereka sedang kelaparan, sejak 3 hari di Masjid Fulan. Lalu raja bertanya, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Ridwan penjaga pintu surga. Dan raja segera memerintahkanku. Diriwayatkan oleh Bishrawaih bin Muhammad al-Muqtili, dari Abu Nasr Ahmad bin Muhammad al-Istifiraini, dari Abul Hasan Safar al-Faqih. 3. Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin. Sungguh, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada manusia, akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Hingga tatkala Allah tak menyisakan lagi seorang ulama. Orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Mereka ditanya, lalu memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adalah salah satu ulama Rabbani yakni Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin, yang menjadi teladan dan bergelimang ilmu, serta kerendahan hati. Suatu ketika, beliau menyampaikan pelajaran di bagian atas Masjidil Haram, melintaslah seekor kucing. Pada saat jamaah mendengarkan pelajaran beliau, lalu Syaikh bertanya, apa yang diinginkan kucing tersebut? Kemudian, beliau meminta muridnya untuk memberikan minum pada kucing itu, setelah beliau menyampaikan faedah ilmu, pembahasan fikih. Menyampaikan tentang hukum sisa air yang sebelumnya diminum seekor kucing, dan Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan, faedah ini disampaikan berkaitan dengan hadirnya seekor kucing di majelis kita. Secara tidak langsung jamaah majelis pun tersenyum tertawa. Sobat, pelajaran yang kita ambil ada kalanya muncul humor yang tidak direncanakan, tapi terjadi karena seseorang tidak mengenal beliau, hanya kenal nama beliau saja. Dan tidak tahu, bahwa sebenarnya yang diajak bicara adalah, Syekh Ibnu Utsaimin seorang ulama besar yang dikenal luas. Kisah ini menunjukkan, bahwa beliau adalah seorang yang rendah hati, meskipun beliau adalah ulama besar dan ilmu yang luas. Semoga Allah merahmati beliau. Mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara, dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sobat, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik serta menggali ilmu sebagaimana diriwayatkan, belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Terima kasih sobat setia, semoga video ini bermanfaat dan tunggu sejarah serta cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.